A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja maupun puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi ini sebagai hamparan bagi kita dan langit sebagai atapnya, dan Dia juga yang telah menurunkan air hujan dari langit sebagai nikmat rezeki untuk kita semua. Sholawat bertangkai salam senantiasa kita hanturkan pada junjungan kita, pada Nabi besar kita, pada seorang yang spesial yang mengemban misi penting dari Yang Maha Rahman, dan Dia juga yang telah merubah peradaban kelam menjadi peradaban penuh kebanggaan. Siapa lagi kalau bukan ya Habibana wa Syafi'ina ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk menari dan menyanyi ataupun ingin menyampaikan seuntai puisi, melainkan akan menyampaikan sebuah tajuk santri yang berjudul Al-Adabu Fauqal Ilmu. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, dan diwajibkan bagi kita mencari ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sehingga barang siapa yang merasa dirinya muslim, maka ia wajib menuntut ilmu. Barang siapa yang merasa dirinya muslim, maka ia wajib menuntut ilmu. Hadis Rasulullah SAW tersebut mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya menuntut ilmu. Peringkat 1 di dalam kelas, juara olimpiade tingkat nasional, tapi masih kurang ajar sama guru dan orang tua, serta masih merendahkan orang lain. Jangan ya dek ya. Pandai mengatur strategi main ML, pandai mengatur keuangan, tapi tidak pandai mengatur lisan dan tingkah laku. Rugi dong. Ada pepatah Arab mengatakan al-adabu fauqal ilmu, yang berarti adab lebih tinggi daripada ilmu. Dalam agama Islam, adab atau etika sangat dijunjung tinggi, dikarenakan tingginya ilmu dinilai dari adab atau etikanya. Jika seseorang memiliki ilmu, belum tentu ia beradab. Jika seseorang beradab, tentunya ia memiliki ilmu. Karena qala Imam Syafi'i man laisal adabu kazzubab. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang tidak memiliki adab, maka samanya seperti lalat. Ilmu adab sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa demikian? Karena buah dari ilmu adalah adab itu sendiri. Adab secara bahasa artinya menerapkan akhlak mulia. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak mulia. Kenapa adab lebih tinggi dari ilmu? Karena ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa harum. Bahkan Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak.
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Rawahul Baihaqi. Orang yang mempunyai banyak ilmu tapi tidak mempunyai adab, maka tidak bergunalah ilmunya. Para ulama terdahulu sangat mengutamakan ilmu daripada adab. Sebagaimana dikisahkan ketika Imam Malik hendak menuntut ilmu, berpesan ibunya kepadanya, "Wahai anakku, sebelum engkau mempelajari ilmu dari guru, maka pelajari dulu adabnya." Ada sebuah kisah menarik dari Abu Yazid Al-Bustami, tokoh sufi terkemuka. Pada suatu hari, ia bermaksud ingin mengunjungi seorang laki-laki yang dikatakan memiliki ilmu yang baik. Ia mendengar bahwasanya orang tersebut ada di sebuah masjid. Tidak lama kemudian, Abu Yazid pun ingin menemuinya dan ia menunggu di luar masjid. Tidak lama kemudian, orang yang dikatakan memiliki ilmu tersebut keluar dari masjid. Belum sempat Abu Yazid menemuinya, ia melihat bahwasanya orang yang dikatakan memiliki ilmu tersebut meludahi dinding masjid. Belum sempat ia menemuinya, ia tidak jadi bertemunya, dan ia mengatakan tidak dapat dipercaya untuk menjaga rahasia Allah orang yang tidak dapat memelihara adab syariat. Dari kisah di atas bisa kita lihat jelas betapa pentingnya adab daripada ilmu. Sepintar apapun orang, secerdas apapun orang, jika tidak memiliki ilmu maka sepertinya jasad tanpa harum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Bulan Ramadan pergi ke Malaysia, pulangnya memberi strawberry. Saya Ramadhani Fitri Aisyah, mohon pamit undur diri. Intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.